Saat Tuhan mengampuni kami, Yes. Tuhan memulihkan kami. Ya. Kami menjadi baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Dan biarlah Tuhan, tiap hari hidup kami terus diperbaharui, Ya, benar. Ya. makin serupa dengan Tuhan. Amin, Bapak. Perbaharui kami kembali dengan firman-Mu Amin. siang Yes, hari Tuhan. ini Tuhan. Benar, Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Yes, Tuhan. Puaskan hati-Mu dengan pujian kami. Ya, Ya, benar, Tuhan. Tuhan. Sukakan hati-Mu Tuhan dengan hati kami yang menyembah kepadamu. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Biarlah kami siap mendengar ketika Engkau bersabda. Amin, amin, Bapak. Semua perintah-perintah-Mu manis didengar Tuhan. Amin, Yesus. Ajar kami, Ya, Yesus. tuntun kami ke jalan yang benar Ya. oleh karena nama-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Ya. Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari semua yang percaya katakan, Amin. silakan duduk. Saudara, ini pelayanan saya yang terakhir di MDC di Lampung. Sebentar nanti saya akan langsung kembali ke airport, jam 2 saya ke Jakarta. Kalau Tuhan izinkan kita akan ketemu lagi. Ya, kalau tidak kita ketemunya di surga. Ya, nah saudara, tema yang saya bawakan adalah menggenggam atau mencengkram. Ya, menggenggam atau mencengkram. Mazmur 23 kita baca sama-sama ya, 1, 2 iya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ayat 1 sampai ayat 4 bicara bagaimana gembala dengan domba. Saudara sadar kita orang tua, kita adalah gembala bagi anak-anak kita. Ya, apakah kita membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, menyertai sekalipun dia berada di dalam lembah kekelaman. Di mana kita ketika anak-anak kita jatuh? Ada orang tua datang ke saya, Bu, besok ambil rapot. Kalau anak saya nggak naik kelas, saya nggak mau datang. Oh, justru waktu anak Bapak butuh Bapak, Bapak ada di mana? Saat dia jatuh nggak naik kelas, justru dia perlu rangkulan dari seorang ayah yang mengatakan it's okay nak, it's okay, nggak apa-apa. Ulang lagi 1 tahun, nggak naik kelas, ngulangnya cuma setahun, nggak 10 tahun. Siapa di sini yang nggak pernah? Yang pernah nggak naik kelas? Oh, semua naik. Nggak pernah ya? Hah? Bapaknya galak ya, jadi nggak sempet ya. Mau nggak naik kelas nggak bisa ya, harus naik kelas. Wah, kalau ada pengalaman nggak naik kelas, berarti sekolahnya lebih lama loh, ya kan? Pasti punya sayang. Apanya yang sayang? Oh, disayang sama guru, makanya nggak usah naik ya. Nah, saudara, kenapa orang tua mencengkram? Waktu dia nyeret, waktu dia narik, pasti dia mencengkram. Ya. Jadi kenapa orang tua mencengkram? Karena orang tua takut. Takut, saudara. Bagaimana Mazmur 23 mengatakan membaringkan, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa. Boro-boro orang tua takut mah boro-boro jiwanya segar. Panik, takut. Ya, begitu takut dicengkram. Sama kayak anak kecil, begitu dia lihat nih mainan di situ. Kan dia mau ngeliat mainan. Apa yang orang tua lakukan? Cengkram. Enggak boleh. Kenapa? Hilang. Betul nggak? Makin saudara takut, makin saudara menyakiti dia.
jadilah orang tua yang otoriter. Pokoknya harus, nggak boleh, enggak. Tadi kalau Pak Henry bilang galak, ya, karena takut. Jadi saudara, membandingkan bukan membaringkan yang dilakukan oleh orang tua takut. Kenapa kamu nggak kayak si itu? Kenapa nggak kayak Kokoh? Kenapa nggak kayak Dedek? Waduh, udah pusing dah. Kenapa nggak kayak tetangga? Itu anak kalau bisa ngomong, "Ma, saya lain." Setiap kita diciptakan the one and the only, satu-satunya di dunia. Charlotte yang kayak gini cuman satu di dunia. Mungkin nama mirip, tapi yang kayak begini modelnya cuman satu. Jadi nggak usah dibandingkan, mari kita terima anak kita. Saya pakai kata membaringkan, saya suka diksi kata-kata ya, supaya mudah dihafal ya. Makanya menggenggam bukan mencengkram, supaya saudara hafal ya. Jadi ayo saudara, bukan dengan membandingkan gara-gara saudara takut. Ya, gimana coba punya anak ya, si sulung, si bungsu ya. Bungsu, si sulung, si alung ya. Si bungsu jangan si asu, abung. Si alung sama si abung. Si alung nih kurus tapi pinter, ya kecil badannya. Si abung badannya gede, tapi ya agak kurang-kurang ya. Coba caranya bagaimana? Kita bilang sama si alung, "Lung, percuma lu pinter juga, badan kecil begitu, ketiup angin terbang." Ya, lalu si abung, "Bung, percuma lu badan gede, otak lu kosong," gitu kan? Udah gede, itu berdua bisa gitu, sohib nggak bisa. Selalu bilang gini, "Lu mah disayang sama papa mama, lu yang disayang," karena masing-masing dibandingkan, nggak pernah merasa cukup. Saudara, ayolah kita jangan menjadi orang tua takut, sehingga ketika takut tegang, bukan membimbing supaya tenang. Jadi tegang, bawaannya tegang aja. Ya, ada di sini orang tua tegang? Banyak. Ya, yaitu orang tua yang perfeksionis. Ya, kepengen semuanya sempurna. Jadi membiarkan jiwa yang haus, bukan menyegarkan saudara ya, tapi membiarkan. Yang kedua, orang tua otoriter. Menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia menuntut di jalan yang dianggap benar demi namanya. Ya, bukan menuntun tapi menuntut. Demi nama siapa? Demi nama orang tua. Demi mukanya orang tua. Kenapa kamu nggak juara? Dulu mah papa juara. Ya, mama juara. Nggak boleh ya masuk IPS, kita mah keturunan IPA. Waduh. Udah itu sih. Udah si anak harus demi siapa? Demikian. Jadi saudara, dia menyeret dan menarik, bukan sedang berjalan beriringan. Saudara, waktu saudara menggenggam, pasti saudara berjalan beriringan. Nggak mungkin saudara nyeret. Kalau saudara nyeret, saudara di depan. Ayo saudara berjalan bersama anak saudara. Ya, sehingga saudara memberi rasa takut, bukan rasa aman dan nyaman. Karena saudara otoriter tadi, ya. Ayahnya bapak ya galak ya? Oh enggak. Jangan-jangan papanya ada di sini ya? Enggak. Saudara, orang tua otoriter. Orang tua yang ya ini kan nyambung. Orang tua takut jadi dia otoriter, dan kita melihat bagaimana orang tua ini orang tua yang pahit. Pahit saya kasih tanda kutip. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman tidak takut bahaya sebab ada penyertaan dan penghiburan. Orang tua pahit pasti akan menghindari yang namanya kekelaman. Kalau dia dulu pernah miskin, jangan sampai kamu miskin. Padahal miskin mah gak apa-apa. Gak usah malu miskin. Emang gak ada, gak apa-apa kan? Betul gak? Dan bersyukur pernah miskin.
atau sedang miskin, nggak apa-apa. Itu janda 2 peser dia juga miskin, tapi di mata Tuhan dia terkaya. Saudara, miskin kaya bukan dari soal seberapa yang kita punya. Miskin kaya itu tergantung seberapa hati kita. Jadi pernah ada buku Aiko di Tokyo, itu buku anak-anak. Si Aiko tuh dihina-hina, kamu miskin-miskin. Dia pulang dia tanya mamanya, "Mah, apa sih miskin itu?" Miskin itu kalau nggak punya apa-apa yang bisa dikasih. Udah si Aiko, udah dari keluarga miskin, dia nyari apa yang bisa dikasih ya, supaya dia nggak disebut miskin. Orang miskin tuh nggak ada yang bisa diberikan. Saya sedang mendampingi ada satu keluarga, saudara. Anaknya umur 17 mau bunuh diri, anak tunggal. Jadi mama papa ini datang ke saya, konseling. Setelah saya dengar, ya ampun ini bapak ya berada ya. Bisa beliin anak mobil balap gitu, berarti berada kan. Lalu si istri cerita, "Bu, saya mah ngejalanin pernikahan udah 20 tahun. Mau makan es kelapa puan." Ya, udah nyampe di depan restoran. Suami saya bilang, "Ngapain? Mendingan kita beli kelapa puannya. Bisa jadi 3 gelas." Udah nggak nafsu ibu. Udah sampai di depan toko sepatu, sport station, mau beli sepatu olahraga. Suami bilang, "Emangnya urgent?" Istrinya tanya, "Apa ini dimaksud dengan urgent? Kalau lu nggak beli mati nggak?" "Ya nggak mati. Ya nggak mati," kata istrinya. Aduh saudara. Lalu si bapak sama saya konseling, saya cuma bilang, "Pasti hidup bapak susah sekali." "Iya Bu, susah." Tapi saya bilang, "Bapak masih hidup di zaman susah." Bapak tuh udah gak susah sekarang. Mau beli mobil balap aja bapak bisa beli. Cuman saya kasih tahu ya Pak, kalau bapak beli mobil balap, anak bapak sih kayaknya matinya di lapangan balap. Udah dia mau bunuh diri, bapak kasih lagi sarananya. Ngapain? Tapi saya bilang, bapak tuh masih hidup waktu bapak miskin. Jadi waktu jemput kakak istri dari London, itu dia mau jemputnya di pemberangkatan supaya menghemat uang parkir. Kakaknya yang dari London belum ganti SIM card, jadi nggak bisa dikontak-kontak. Jadilah nunggu 1,5 jam, si bapak tuh nunggunya di pinggir sebelum masuk ke terminal 3, 1,5 jam. Itu bensinnya aja bisa berapa kan sembari nunggu. Akhirnya si kakak juga nggak bisa kehubung, jadi dia naik taksi juga. Udah 1,5 jam nggak ketemu, pulang juga ketemu. Si kakaknya marah, "Kalau nggak mau ngejemput bilang dong. Jangan saya udah nunggu-nunggu." Naik taksi juga, lihat tuh. Mau emang hemat berapa ribu, jadinya kayak gitu. Bodoh banget kan. Ayo please, kita hidup bukan dari uang. Ya, uang mah datang, carinya cari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesemua tambahin. Jangan cari tambahannya. Cari yang utamanya. Jadi saudara, orang tua pahit itu mangkir bukan hadir. Kabur bukan menghibur, ya. Nah, memukul bukan merangkul, ya. Ini silakan kalau mau dicatat ya. Tapi nggak ada, ini mas saya hanya permainan kata supaya Anda lihat ya bagaimana orang tua pahit. Saudara, Lukas 15:20b, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Anak itu bau babi loh ya, kan dari kandang babi, iya kan? Aduh, kayak apa coba dicium mama bapaknya. Apa yang membuat bapaknya sanggup melakukan ini? Karena hatinya ada grace. Grace, anugerah, kasih karunia. Dan itu dalam bentuk belas kasihan. Anugerah.
Untuk orang tua yang punya hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan grace dan mercy-Nya Tuhan, sanggup melakukan apapun. Betul? Coba saudara, waktu bayi saudara pilek gak bisa napas. Ibu-ibu ya, yang tahu ya. Disedot hidungnya bu, udah disedot mana asin-asin kan. Nah, jangan ketawa, kamu dulu disedot hidungnya. Tuh, sekarang kamu mau gak nyedot hidung mama? Kalau mama pilek-pilek gitu, ini coba ya kalau bisa nih sedotin nih. Dulu kecil kan kamu mama sedotin tuh. Ya, gak mau. Iya. Tapi kita bisa melakukan itu kenapa? Karena kita ngelihat dia gak bisa napas. Gak ada cara lain, dia disuruh sering gak bisa, namanya juga bayi. Gak bisa, nak buang ingusnya gak bisa. Ya sekarang sih ada alat ya yang bisa disedot-sedot, tapi kan kurang mantep gitu ya. Wah kalau disedot, langsung bersih, langsung napas lega ya bu. Walaupun kita abis itu aduh jijik mah jijik. Siapa yang gak jijik ya kan? Udah gak jijik lagi karena apa? Karena kasih kita lebih besar. Betul? Itu Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia. Dunia penuh dosa, menjijikkan. Tapi dia datang ke dalam dunia demi apa? Kasihnya yang besar. Udah enggak jijik lagi. Makanya kenapa love covers the sin. Kasih menutupi dosa. Kasih menutupi pelanggaran. Jadi saudara, ini yang dilakukan. Kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit akan ada kerusuhan dan mencemarkan. Gimana supaya nggak ada akar pahit? Kuncinya ini, kasih karunia. Tuhan tuh kasih karunia setiap pagi baru. Selalu baru, every morning, new mercies. Kasih karunianya baru, kita gak usah pinjem yang kemarin. Yang kemarin gak usah disisain, karena yang baru datang lagi setiap pagi. Jadi saudara mintalah kepada Allah yang memberikan kasih karunia itu supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Dari mana itu akar pahit saudara? Karena jika engkau sibuk mencuci kaki sesama, engkau tidak punya waktu melempari mereka dengan batu. Betul? Kalau sibuk mencuci kaki, gak sempat mau ngelemparin batu juga. Lalu, jangan menghakimi seseorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari Anda. Anak kita main game, dosa ya? Dosa ya. Tapi mamahnya marah-marah, enggak dosa. Mamahnya ngegosip, enggak dosa. Kita sesama, sama anak tuh sesama orang berdosa. Kita enggak merasa lebih baik dari anak kita. Jadi saudara, kenapa orang tua harus menggenggam? Karena tujuan menjadi orang tua adalah melakukannya sampai Anda tidak perlu terus menjadi orang tua bagi anak Anda. Kita kan gak mau jadi orang tua buat anak umur 40 yang minta duit dong. Umur 50, Mak boleh makan coklat gak Mak? Gak mau kan? Kita mau jadi orang tua yang sebetulnya nanti fungsi kita bukan orang tua tapi sahabat. Makanya judul buku saya Learning to Stop. Stop, berhenti.
kamu jadi orang tua. Karena kamu secara status tidak berubah, tapi secara fungsi kamu berubah. Ya, udah bukan lagi orang tua bagi anak Anda, tapi sahabat bagi anak Anda. Maka kenapa harus menggenggam? Supaya bisa melepas. Kalau dicengkram, yang ada makin dicengkram. Genggam aja. Supaya apa? Memang harus dilepas, harus ada yang berubah. Pola relasi dari anak masih kecil, vertikal, 0 sampai 6, vertikal, 0 sampai 5 vertikal, disiplin. Tapi udah pemuda, ya mesti horizontal. Waktu kecil mah, jangan ditanya, mau sekolah? Enggak. Enggak, sekolah. Nah itu yang nanya salah ya. Mau bangun sama mama atau mau bangun sendiri, gitu kan? Ya jangan, mau bangun? Enggak, bangun. Gimana sih tuh tadi nanya. Kalau sama anak yang masih kecil mau minum susu di gelas ini atau di gelas itu, pokoknya harus minum susu. Tapi sama anak udah pemuda, nggak bisa. Mau minum susu? Enggak loh, hah? Minum. Jangan pergi kalau belum minum. Nggak bisa, saudara. Ingetin aja, hari ini kamu udah makan protein belum? Kalau belum nih ada susu, ada keju, silakan kamu pilih. Ya, supaya kamu sehat. Ya dong, itu juga jangan kebawelan, sediain aja. Udah makin anak gede mah udah jangan diceramahin. Jadi saudara harus berubah dari vertikal ke horizontal. Pola komunikasi dari instruksi ke diskusi. Lalu pola asuhnya dari otoritas ke persahabatan. Jadi udah gak ada pokoknya, udah gak ada saudara. Saudara mau nyeret. Nah sekarang tuh saya lagi nyiapin satu buku kerjasama dengan Perkantas Jatim, saudara. Mudah-mudahan Oktober bisa terbit. Itu parenting for adult children, buat anak-anak yang sudah dewasa. Ternyata punya anak udah dewasa gak lebih muda. Umur 36 tahun, S2 dari Australia. Gak mau kerja, cuman main game. Umur 35, udah mapan, gak mau kawin. Masa kita bilang kawin, ayo. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Jadi saudara, stop to be parent, start to be fair. Kenapa orang tua harus genggam, saudara? Karena saudara harus memimpin dia ke right path. Ya, ke jalan yang benar. Tim Elmore mengatakan we have to prepare the child. Yang kita siapkan anaknya, not the path. Tapi yang orang tua lakukan path-nya. Disediain rokok 3 gitu kan. Disediain ini rumah. Anak belajar memakai dan menghabiskan. Sementara orang tua mah yang nyari. Jadi yang kita prepare adalah child-nya saudara. Jadi makanya direct your child onto the right path. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Tapi yang dididik anak. Jalan mah dari Tuhan. Tuhan udah menyediakan jalannya. Tuhan sudah hadir di masa depan anak Anda. Gak usah takut. Tuhan tahu anak Anda jadi apa. Menikah sama siapa. Tuhan tahu. Hari-harinya sudah tercatat kata pemazmur. Ya. Nah, jadi saudara bagaimana eagle itu ngajarin anaknya terbang. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Cara eagle, teaching her young to make their flight. Ngajarin terbang, di apa? Di obok-obok, di kopiak-kopiak tuh sarang. Supaya tuh anak apa? Keluar, terbang. Tapi waktu terbang, waktu dia melemah sayapnya, apa yang induk ini lakukan? Dia bentangkan sayapnya untuk menampung seekor demi seekor. Setelah itu dikembalikan ke sarang, oh no, dikepakkan lagi supaya dia latihan terbang. Dan dia bilang, nak keluar dari sarang. Dunia indah sekali. Tapi ada badai enggak? Ada. Jangan takut.
Karena kita diciptakan raja wali, bukan ayam. Ayam mah di bawah. Raja wali itu mesti terbang tinggi. Jadi saudara, ayo berani lepasin anak. Yang ketiga, kenapa kita harus menggenggam? Karena kita rekan seperjalanan anak. Satu tangan pegang anak. Tapi satu tangan kita pegang Tuhan. Kita genggam tangan Tuhan. Kita gak selamanya bisa genggam tangan anak. Kemarin saya baru kehilangan seorang teman, umur 49 tahun. Dia meninggalkan 3 anak, 1 istri. Wah, sedih sekali. Sekarang saya dampingin setiap minggu untuk counseling ibu dan ketiga anaknya. Kita gak selamanya bisa menggandeng tangan anak kita. Tapi pastikan anak kita menggandeng tangan Tuhan. Kita lepasin tangan kita untuk anak kita bisa menggandeng tangan Tuhan. Genggam tangan Tuhan. Jangan kamu pernah lepaskan, nak. Apapun kondisi kamu, pegang tangan Tuhan. Saudara, saya tahu ini gak gampang kalau saudara gak pegang tangan Tuhan. Ya, genggam. Ya. Jadi saudara, Amsal 23 ayat 24, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Saudara, ini terjemahan baru. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari gini, perhatikan baik-baik dan contohilah hidupku anakku. Berani gak kita ngomong gitu? Waktu kita bilang berikan hatimu kepadaku, berikan matamu kepadaku, lihat hidupku nak. Jadi kita jangan nomor 1 ya, gak usah marah dulu kepada anak, mungkin yang kita perlu marahin diri sendiri dulu. Ya, jangan tampar muka anak kita, tampar diri kita. Karena apa saudara? Don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. Mereka nonton hidup kita, mereka lihat. Gak usah khawatir mereka tuh denger apa gak denger. Nah. Jadi saudara, Markus 10, ketika Yesus melihat hal itu, murid-muridnya marahin orang-orang yang bawa anak-anak. Yesus marah. Ya. Jadi saudara, rebuke, marah sama murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Anda mau bawa anak-anak datang kepada Tuhan supaya menggenggam tangan Tuhan? Jadi Anda jangan cengkram. Jangan dicengkram, digenggam supaya Anda bisa lepasin. Ya. Saudara, dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangannya. Jika kita tidak segera menggenggam tangan anak-anak kita, masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. Ada 3 tangan, tangan dunia, tangan kita, ada tangan Tuhan. Bawa tangannya anak-anak ke tangan Tuhan. Ya, jadi mari saudara kita akhiri perenungan ini, kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya ingin mengajak saudara nyanyi satu pujian. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Maka jiwaku akan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
bangkit berdiri. Maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, datang sepasang genggam tangan pasangan saudara. Genggam dan saudara berdoa. Berdoa buat anak-anak saudara. Berdoa buat keluarga saudara. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan mengasihi anak-anak saudara. Bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih besar dari apapun juga. Maka jiwaku, maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu lebih daripada hidup ini. Apa yang kami takutkan Tuhan? Dunia tidak lebih baik daripada surga yang Engkau janjikan. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan. Ya Tuhan Yesus. Ajar kami percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Kami membawa anak-anak kami membawa keluarga kami Amin. ke hadapan Tuhan. Haleluya. Mohon belas kasihan Tuhan, Ya Tuhan. kemurahan Tuhan. Amin. Tolong Tuhan, jangan biarkan kami hancur. Karena dosa yang mengikat kami. Ampuni kami Tuhan, Ya Tuhan. ampuni kami. Amin. Kami egois. Kami memilih untuk kami ada di dalam hidup kami yang lama. Haleluya. Kami tidak mau berubah. Entah berapa tahun kami melewatkan Natal demi Natal, Paskah demi Paskah. Tapi hidup kami sama. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak bertumbuh. Biarlah siang hari ini Tuhan firman-Mu menyapa kami. Tuhan tolong. Kami mau lebih mengasihi keluarga kami. Karena kami mengasihi Engkau. Engkaulah kepala atas rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga sepulang ini Tuhan, kami tidak pernah sama. Ya, amin. Seperti waktu kami datang. Haleluya. Sesuatu terjadi Amin. ketika kami ada di altar Tuhan. Yes. Dengar doa kami, hati kami Tuhan. Teguhkan, Dalam nama Yesus. kuatkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Semua mari katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. MDC News 26 Maret 2023,
Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Anda bukan orang asing di tempat ini. Ada yang baru pertama kali ibadah? Puji Tuhan, masih jemaat lama ya. Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Jadwal ibadah sepekan GKP BMDC Bandar Lampung di hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 ada doa jemaat jam 7 sampai dengan jam 8 malam di Ruko. Mari Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama. Di hari Selasa sampai dengan Sabtu 28 Maret sampai 1 April 2023 ada kesan, jam kesan disesuaikan dengan kesan masing-masing. Di hari Sabtu 1 April 2023 ada ibadah youth di Ruko jam 17.30 sampai dengan selesai. Mari anak-anak muda untuk bisa bergabung. Di hari Minggu tanggal 2 April 2023 ada ibadah umum disertai perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya Tommy Simanjuntak. Ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua 9.30, ibadah ketiga 11.30 sampai dengan selesai. Di hari Minggu juga ada ibadah anak Joy Kid di Ruko jam 9.30 sampai dengan selesai. Semua kelas digabung, diharapkan anak-anak bisa mengikuti ibadah. Ada pengumuman di mana kita di tanggal 9 April akan merayakan Paskah bersama di Pantai Cemara. Jadi di situ kita akan bersama-sama. Ada ibadah padang, fun game, ada door prize, foto booth. Ada yang perlu diingatkan buat teman-teman, boleh bawa tamu baru, baju ganti, sandal karet seperti cross supaya nyaman saat bermain di pantai. Dan ada kompetisi foto dan video.